Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa lagi bersama dengan saya Pak Riki, saya Bu Nuni, dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pantun berikut. Buah pepaya, buah mengkudu. Buah mengkudu dibuat untuk jamu. Jika saudara menuntut ilmu, tuntutlah tak jemu-jemu. Rupanya ada si kura-kura besar dari seekor labi. Gunanya ilmu tiada tara, bekal manusia di atas bumi. Anak kepiting di dalam gubuk. Gubuk terbuat dari bambu. Sangat penting namanya ilmu, merubah dunia menjadi maju. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 2A, 2B dan 2C. Alhamdulillah, semoga pagi ini dan hari ini dan untuk seterusnya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Baik, untuk pembelajaran pertama dan kedua dalam subtema 4, kita akan mempelajari apa saja ya? Ya, sebelum Bu Nuri mulai, mari kita baca tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa saja sih yang ada pada pembelajaran 1 dan kedua dalam subtema 4? Yang pertama, kita akan belajar menulis kalimat dengan huruf tegak bersambung. Nah, ini dari awal tema 6, kalian sudah memulai ya menulis tegak bersambung. Kemudian kedua, menggunakan satuan berat. Ketiga, membuat kerajinan dari bahan alam. Selanjutnya menceritakan kegiatan tentang memperhatikan aturan. Nah, ini bisa nih dijadikan penilaian untuk keempat, bercerita. Kemudian yang kelima, menulis percakapan menggunakan huruf tegak bersambung. Yang terakhir, mempraktikkan variasi gerak menekuk lutut. Oke, let's go anak-anak, kita mulai ya. Yang pertama kita akan belajar mengenai tanaman. Nah, silakan dibuka buku paket halaman 152. Sudah? Pada halaman tersebut ada teks percakapan antara siapa dan siapa yang sedang berbicara ini, antara Togar dan Ana. Coba kita lihat yang Togar dulu. Togar memulai percakapan dengan bicara, Ana, coba kamu perhatikan tanaman terung itu. Apakah ciri-cirinya? Lihat pada gambar di samping. Oh, ini ada tanaman terung ya, terong ya. Kalau bahasa Indonesia terong saja ya, kita bacanya ya nak ya. Nah, kemudian Ana menjawab, tanamannya pendek, daunnya kecil, bentuk buah bulat. Jika muda, warna buahnya ungu muda. Apabila sudah masak, warna buahnya ungu. Kemudian Tegar menjawab lagi, bagaimana cara merawat tanaman terong ini? Ana menjawab, tanaman ini perlu disiram, diberi pupuk, dan disiangi gulmanya. Perhatikan, semua tanaman itu perlu disiram. Nah, tentu untuk menjaga apa? Karena asupan makanan tanaman itu dari air, ya makanya harus disiram. Untuk memperkuat akar-akarnya, kemudian harus diberi pupuk juga. Pupuk ini untuk apa? Agar tanaman ini subur, cepat tumbuh dan menghasilkan buah yang bagus. Kemudian disiangi gulmanya. Disiangi itu apa, Bu? Disiangi itu diambil, dipilih gulmanya. Gulma apa? Kemarin sudah belajar ya, gulma itu tanaman pengganggu. Nah, tanaman pengganggu yang ada di tanaman-tanaman sekitarnya itu harus diambil gulmanya, harus disiangi, harus dibersihkan, harus dibuang. Karena kalau gulma tidak dibuang, tidak kita siangi, tidak kita ambil, itu menjadi tanaman terong ini menjadi busuk, dia tidak berbuah. Nah, makanya itu bahaya gulma.
Kemudian Togar bertanya lagi, dari mana kamu tahu cara merawat tanaman terong ini? Ana menjawab, ayah saya mempunyai majalah Trubus. Majalah Trubus ini memuat tentang tanaman, memuat itu berisi tentang tanaman. Kemudian Togar berbicara, terima kasih Ana, kamu sudah memberitahu saya cara merawat tanaman terong. Nah, baik anak-anak, dalam teks percakapan ini kita dapat mengetahui bagaimana cara merawat tanaman ya. Tidak hanya terong saja, semua tanaman itu perlu disiram, diberi pupuk, dan disiangi gulmanya. 3 ini. Nah, harus rajin-rajin merawat tanaman. Baik, untuk kali ini sampai di sini penjelasan dari Bu Nuri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Resti. Silakan Bu Resti. Terima kasih Bu Nuri atas penjelasannya. Sebelumnya, baik anak-anak, dibuka buku paketnya halaman 153. Oke, di halaman 153 kita akan belajar tentang jenis-jenis kata tanya. Sebelum itu, Bu Resi ingin menjelaskan apa itu kalimat tanya. Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu. Nah, kalimat tanya ini mengharapkan sebuah jawaban, ya. Kita bertanya kan tujuannya hanya untuk mendapat jawaban. Nah, kata tanya ini didahului kata tanya, ya. Kalimat tanya didahului kata tanya. Kalimat tanya juga diakhiri tanda tanya. Contohnya nih, ini tanda tanya nih, ya. Contoh kata tanya ini adalah apa, siapa, berapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Oke, diperhatikan nih, kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini biasanya menanyakan barang atau benda. Contohnya, apa makanan yang sedang kamu santap? Nah, tapi jangan lupa di akhir kalimat diberi tanda tanya. Di akhir kalimat diberi tanda tanya, ya. Lalu yang kedua, siapa? Nah, siapa ini biasanya menanyakan orang, Contoh kalimatnya seperti ini. Siapa yang memberi makan kucing? Nah, ya. Atau enggak, siapa nama adiknya Melanie? Nah, itu adalah contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya siapa. Lalu di mana? Nah, kata tanya di mana ini biasanya menanyakan tempat, ya. Contohnya, di mana kamu membeli makanan itu? Atau di mana kamu membeli pulpen cantik itu? Nah, lalu berapa? Berapa ini biasanya menanyakan jumlah. Contohnya, berapa nilai ulangan matematika kamu? Lalu, selanjutnya kalimat kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini biasanya menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa kamu tidak mengikuti Zoom pagi? Atau mengapa kamu terlihat murung dan sedih? Nah, bisa seperti itu ya, ya. Lalu kata tanya kapan. Kata tanya kapan itu menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu pergi berbelanja bersama ibumu? Atau enggak, kapan kamu datang ke rumah Nina? Atau enggak, kapan kita jalan-jalan lagi? Nah, bisa seperti itu ya. Lanjut, bagaimana? Nah, bagaimana ini biasanya menanyakan keadaan sesuatu atau cara. Nah, contohnya kalau menanyakan keadaan, bagaimana keadaan ibu kamu? Apakah sudah membaik? Lalu kalau menanyakan cara, bagaimana cara kamu untuk menjadi juara umum di sekolahmu? Atau enggak, bagaimana cara membuat sate terasa enak? Nah, bisa seperti itu ya, dan juga dan lain-lain. Kamu bisa membuatnya ya, ya. Lanjut, dibuka buku paketnya halaman 155. Sudah? Oke, di sini ada soal cerita nih, ya.
yaitu menyelesaikan masalah tentang berat benda. Di sini ada soal cerita ya, ada 2 soal cerita. Perhatikan soal yang pertama. Ayah Nina membutuhkan 20 kg pupuk. Beliau pergi ke toko pertanian untuk membelinya. Di sana tinggal tersedia beberapa karung pupuk 10 kiloan. Nah, 10 kiloan ini satuan beratnya apa ya, Bu Resti? Kok kiloan? Nah, kiloan ini perlu kamu ketahui ya, nah, ini satuan beratnya adalah kilogram. Ya. Lalu, berapa karung pupuk yang diperlukan Ayah Nina? Nah, Ayah Nina membutuhkan berapa, Nak? 20 kilogram, ya, 20 kilogram. Yang ditanya berapa karung ya? Nah, di toko hanya ada 10 kiloan. 10. Jadi 20 dibagi 10 sama dengan berapa? 10 bagi 20. Nah, ini nolnya 10 nolnya 1 ya. Kita coret nolnya, 20 juga nolnya kita coret. Lalu 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi ya, berapa karung pupuk yang diperlukan Ayah? Jawabannya adalah 2 karung. Lanjut ke nomor 2. Setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli Ayah Nina dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Jadi kantong yang kecil itu hanya bisa menampung 5 ons pupuk saja ya, Nak. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Nah, Ayah Nina membeli 2 karung. Nah, 2 karung ini beratnya berapa, Nak? 20 kilogram. Oke, 20 kilogram. Nah, kilogram kita mau rubah ke ons. Kenapa, Bu Resti, kok dirubahnya ke ons? Karena setiap kantongnya itu hanya muat 5 ons, Nak. Ya, satuannya 5 ons. Jadi ini kita rubah 20 kilogram. Dari kilogram mau kita rubah ke ons. Ya, kilogram ke ons. Turun 1 tangga. Ons ini atau hektogram. 20 dikali 10 sama dengan berapa, Nak? Pintar, 200 ons. Kira-kira sampai sini sudah selesai belum? Belum selesai. Ya. Nah, ini 200 ons ini adalah keseluruhan pupuk yang dibeli Ayah ya. Nah, tapi pupuknya mau dipindahkan ke kantong yang lebih kecil, Nak. Ya, kantong yang berisi 5 ons. Jadi, kita hitung lagi, Nak. 200 dibagi 5. Sama dengan, nah, kamu perhatikan aja nih. Kamu ngambil angka yang 20 saja. 20 dibagi 5. Berapa? Bisa kamu hitung. 20 bagi 5 berapa? 20 dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5 sampai 0. Atau juga kalau kamu bisa perkalian dan hafal perkalian dengan cara seperti ini nih. 5 dikali berapa yang hasilnya itu 20. Ayo dipikir 5 kali berapa ya yang hasilnya 20? 5 kali 4. Pintar, 5 kali 4. Hasilnya 20. Ya. Nah, 20 kan, karena masih tersisa 0, maka pindah ke sebelah kanan, tambahin 0. Jadi, 200 dibagi 5 sama dengan 40. Jadi, jawabannya ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Jawabannya adalah 40 kantong plastik. Ya. Jawabannya adalah 40 kantong plastik. Nah, lebih mudah, Nak. Kalau kamu lebih mudah dan lebih cepat juga pengerjaannya kalau kamu hafal perkalian. Sering-sering dilatih di rumah ya, Nak ya. Sering-sering tebak-tebakan sama ayah, bunda.
kakak ataupun mbak yang ada di rumah. Pokoknya kalau matematika sering berlatih, dan berlatih. Lanjut. Ayo berlatih. Nah, matematika ayo berlatih, ayo mencoba. Seperti itu terus. Oke, di sini kamu diminta untuk membandingkan nih, Nak. Ada pupuk ada gambar pupuk di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Nah, untuk memudahkan kamu membandingkan berat, ya caranya ya dihitung. Ya. Di sini kita perhatikan dulu, Nak, gambar pupuk yang sebelah kiri. Di sini ada gambar 2 pupuk ya. Satu pupuknya itu 5 ons. 5 ons tambah 5 ons sama dengan 10 ons. Oke, berat pupuk sebelah kiri adalah 10 ons. Dan perhatikan nih pupuk sebelah kanan. Beratnya 1 kilo. Nah, untuk memudahkannya, kita samakan saja, Nak, satuannya. 1 kilogram kita rubah. Untuk biar mudah membandingkannya, kita rubah ke ons. Nah, 1 kilo itu berapa ons? Turun 1 tangga. Berarti kalau turun 1 tangga dikali 10. 1 kali 10 sama dengan 10. Nah, sudah bisa dong dibandingkan. Gambar sebelah kiri 10 ons, sebelah kanan 10 ons juga. Berarti jawabannya adalah sama dengan. Lanjut nomor 2. Nomor 2 kita hitung dulu pupuk yang sebelah kiri ya. 5 ons tambah 5 ons tambah 5 ons sama dengan berapa? Pintar, 15 ons. Nah, coba diperhatikan gambar pupuk yang sebelah kanan. Di sini ada 200 gram tambah 200 gram tambah 200 gram. Seluruhannya adalah 600 gram. Durasi singkat aja ya, 600 gram itu sama dengan 600 G. Nah, kita rubah juga, Nak, ke ons untuk memudahkan kamu agar bisa membandingkan. Ya, kita rubah ke ons atau hektogram. Gram ke ons berapa? Naik atau turun? Gram ke ons naik 2 tangga. Jadinya 600 dibagi 100 sama dengan 6 ons. Ya. 600 gram sama dengan 6 ons. Nah, kita bandingkan nih. Yang kiri 15 ons, yang kanan 6 ons. Berarti 15 ons lebih besar daripada 6 ons. Kita kasih tanda lebih besar. Nah, lalu yang ketiga, 400 gram ya, ada 2 pupuk 200 graman, 200 tambah 200 yaitu 400 gram. Sedangkan yang sebelah kanan ya, ada 1 kilogram. Nah, ini mau kita rubah ke gram. 1 kilogram ke gram. Turun 4 tangga ya. Berarti 1 kali 1000. Oh maaf, bukan 4, 3. Ya, berarti 1 kilo berapa gram? 1000 gram. Pintar, 1000 gram. Turun 3 tangga ya. Nah, dari sini terlihat, Nak, kamu bisa membandingkan. Yang kiri 400 gram, yang kanan 1000 gram. Jadi 400 lebih kecil daripada 1000 gram. Nah, gimana? Mudah difahami, anak ya?
Baik anak-anak, itu saja yang dapat Bu Resti sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riki. Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nuri dan Bu Resti atas penjelasan sebelumnya. Sekarang bersama Pak Riki anak-anak. Baik, sebelumnya yuk tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka buku tematiknya, tema 6, subtema 4, halaman 156. Oke anak-anak, sudah dapat? Sudah ketemu? Oke, subhanallah. Tepuk tangan dong buat kalian semuanya yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Membuat karya kerajinan dari bahan alam. Ya, ingat yang namanya bahan alam berarti dari tumbuhan ya, baik daun maupun biji-bijian. Nah, coba kita lihat yuk. Apa aja sih bahan dan alat yang harus disiapkan? Siapkan bahan dan alat berikut. 1 pak kulit jagung halus warna coklat tua. Ya, jadi yang sudah tua kulit jagungnya itu nanti sudah kering ya, dia akan berwarna coklat tua. Benang tali halus atau senar ya, sepanjang 30 sampai 40 cm. Lalu 1 batang lidi berdiameter 3 mm. Lalu kita siapkan gunting ya. Tuh cara buatnya nih anak-anak ya. Gunting kulit jagung sesuai dengan pola, kemudian serut agar lemas dianya ya. Nah, sudah begitu, olesi kulit jagung dengan lem putih hingga rata kecuali bagian ujungnya. Tuh diolesin ya nak, sama lem putih ya. Oke, setelah itu ambil lidi, letakkan di ujung yang lebar. Tuh ya, letakkan lidinya itu di tengah yang lebar ya, diletakkan di ujung yang lebar nih, ada yang lebar nih ujungnya. Nah, setelah itu digulung nak, digulung ke arah depan sambil ditekan. Usahakan ujung runcing jatuh tepat di tengah. Tuh digulung tuh ya, digulung kayak bikin telur gulung ya. Lalu matikan gulungan dengan lem lilin ya, dilem lagi. Tarik lidi pelan-pelan ya nak. Biarkan gulungan kulit jagung tetap mengeras. Tuh, subhanallah. Jadi inilah gulungan kulit jagung. Setelah itu apa? Masukkan benang dan benang ya, dengan jarum tuh masukinnya ya. Kan kalau langsung benang kadang nyangkut-nyangkut ya. Kalau didorong pakai jarum, pada gulungan kulitnya itu 1 persatu masukin. Ces. Nah, 2 atau 3 gulungan kulit jagung selingi dengan pernak-pernik ya, dari bahan kayu bisa, tempurung juga bisa ya. Kalau panjangnya sudah cukup, pasang pengait di ujung rangkaian. Nah, nanti akan jadi kalung nak, bisa jadi kalung, bisa jadi gelang. Enak deh ya, pasti indah. Hasil kreasi sendiri itu lebih baik ketimbang kita beli ya, karena perjuangannya untuk membuat karya seninya itu akan bernilai tinggi dan kalian akan puas jika membuatnya dengan sendiri. Nah, nanti kamu bisa praktekkan ya sama orang tua, dibantu nanti. Insya Allah akan menjadi kebanggaan bagi kalian juga. Baik anak-anakku sekalian, yuk kita lanjut ya. Halaman 160. Mari kita baca bersama, membacanya dengan baik dan benar.
agar dapat kita pahami makna yang terkandung dalam bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mensyukuri karunia Tuhan yang Maha Esa. Siswa kelas 2 bekerja bakti di taman dan kebun sekolah. Sebelum bekerja bakti, mereka berdoa dulu. Kelompok siswa lain sedang kerja bakti membersihkan kebun sekolah. Mereka membersihkan tanaman di kebun seperti cabai, tomat, dan terung. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Tanaman yang rusak tidak dapat memberi manfaat. Sampah tidak boleh dibuang di halaman sekolah. Sampah harus dibuang di tempat yang telah disediakan. Jika sampah berserakan, maka akan mengganggu lingkungan. Kini lingkungan sekolah mereka menjadi bersih. Subhanallah ya. Tuh, kalau kerja bakti, kita akan menghasilkan lingkungan yang bersih. Dan kita mensyukuri atas semua karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita apa? Coba. Ya. Apa? Pernah dengar nggak anak-anak lagunya? Bukan lautan tapi kolam susu. Ya. Indahnya di Indonesia itu, nikmatnya hidup di Indonesia apa? Kayu dan tanah dapat menghidupimu. Ya. Semuanya kalau kita tanam di tanah Indonesia ini akan tumbuh, nak. Lihat di sekolah ini yang dicontoh ya. Tuh ada cabai, tomat ya, dan juga terong ya. Ada juga tanaman-tanaman yang lain indah dan subur. Ya, nanti kita semua bisa menjaga anugerah yang Allah berikan kepada kita, baik tanaman maupun tumbuh-tumbuhan yang subur, pastinya dilestarikan dengan menjaga kebersihannya juga, biar tampak lebih indah dan bersih pastinya. Alhamdulillah. Bapak yakin kalian semua bisa dan kita semua bisa menjaga kebersihan di sekolah maupun di rumah maupun di mana saja. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang dibuka halaman 163. Memperagakan gerak menekuk lutut. Ya, sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anakku sekalian, ayo kita peragakan berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Perhatikan gambarnya. Yuk kita angkat kaki kanannya. Iya. Kaki kanan kita tekuk. Siap. 1, 2, 3. Hop. Naikin ke atas. Iya. Kaki yang lainnya ke depan. Nah. Maksudnya tetap di posisinya. Oke. Bagus. Hitung sampai 4 yuk. 1, 2, 3, 4. Oke. Good job. Bergantian ya. Sekarang angkat kaki kirinya. Hap, ditekuk. 1, 2, 3, 4. Oke. Turunkan lagi. Nah, sekarang kita peragakan berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Oke. Sekarang yang kita tekuk kaki kanannya dulu. 1, 2, tekuk ke belakang kaki kanannya. Iya. Kaki yang satu tetap berdiri pada tempatnya. Oke. Bagus. 3, 4. Oke. Turunkan kaki kanannya, sekarang kaki kirinya ditekuk. 1, 2, 3, 4. Oke, hebat, good job. Lanjut. Sekarang kita peragakan berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping. Tuh, perhatikan gambarnya. Tekuk ke samping ya. Oke, sekarang yang kita tekuk kaki kanan. 1, ke samping. 2, 3, 4. Oke, good. Turunkan. Sekarang kaki kiri yang kita tekuk ke samping. 1, 2, 3, 4. Oke, gimana, seru ya? Alhamdulillah. Ingat nak,
Allah lebih mencintai kepada orang yang kuat ketimbang orang yang lemah. Dengan kita memperagakan gerak menekuk lutut ini, insya Allah tubuh kita lebih kuat, terutama untuk kaki kita dan otot-ototnya. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita ajarkan bermanfaat dan membawakan keberkahan bagi kita semuanya. Ingat, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Pastinya diamalkan dengan cara yang baik dan benar, menghasilkan akhlak yang mulia. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih ayah bunda yang sudah membantu pembelajaran dalam jaringan ini, pembelajaran jarak jauh ini. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah dengan keadaan new normal. Tetap bermasker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Ingat pesan ibu 3M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.